Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, oh yes. Nah, pada hari ini kita akan mulai ibadah kita seperti biasa. Ayo adik-adik di rumah, sudah disiapkan belum Alkitab dan buku lagunya? Dan satu lagi, jangan lupa persembahannya ya. Karena di akhir nanti kita akan melakukan persembahan, dan persembahannya akan dikumpulkan ke sentuhan sektornya masing-masing. Oh ya, sebelum kita mulai ibadah, Kak Esta punya challenge nih buat adik-adik sekolah minggu di rumah. Nanti ketika ibadah, adik-adik boleh memfoto ibadah online-nya dan di-upload ke Facebook, di tag Facebooknya Sekolah Minggu HKB Pembatuan ya. Nanti akan ada di bawah. Nah, kita akan mulai ibadah kita akan bernyanyi dengan judul lagu Kecaplah dan Lihatlah. Dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi Tuhan, segala hormat bagi Tuhan. Allah yang kita akan mulai ibadah kita. Adik-adik di rumah kakak undang untuk berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, yang bertata dalam kerajaan surga, pada hari ini Tuhan kami akan mulai ibadah kami. Biarlah Tuhan yang mengurapi kami Bapa di tempat ini Bapa. Berkatilah ibadah kami Bapa. Meskipun pada saat ini kami masih ibadah online Bapa, biarlah sukacita yang kami rasakan tidak berkurang ya Tuhan. Terimalah doa kami ini hanya mengandalkan nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Kita akan bernyanyi kembali halaman 3 nomor 8. Satukanlah hati kami. Adik-adik boleh bertepuk tangan ya di rumah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Kita akan membaca hukum Taurat. Hukum Taurat kita minggu ini ada di Tita ke-8. Adik-adik masih ingat kan Tita ke-8 itu apa? Pintar. Tita ke-8 adalah
jangan engkau mencuri. Tahu nggak adik-adik maksudnya? Maksudnya adalah adik-adik tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Ingat ya, tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Jadi jangan pernah adik-adik mengingini yang bukan milik adik-adik ya. Amin. Nah adik-adik, siapa di sini masih bersemangat dan hatinya masih bergembira? Kakak harap adik-adik di rumah memiliki hati yang gembira ya untuk memuji nama Tuhan. Kita akan bernyanyi dari buku lagu halaman 3 nomor 7, Hati yang Gembira. Siapa di sini adik-adik yang sudah hafal ayat bulanannya? Udah hafal semua kan? Nah, kali ini akan ada perwakilan dari anak sekolah minggu yang akan membacakan ayat bulanan untuk kita. Dan adik-adik di rumah boleh mengikuti teman-teman kita yang membacanya ya. Silakan. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Terima kasih buat adik kami yang telah membacakan ayat bulanan untuk teman-temannya di rumah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Eltina. Tapi sebelum itu kita akan bernyanyi dengan judul Jangan Lelah dari buku nyanyian halaman 97 nomor 34. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Puji Tuhan sekali, hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama walaupun dari rumah masing-masing. Tapi kakak harap kita boleh menyatukan hati dan pikiran kita untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mulai berbicara tentang firman Tuhan, saling mendengarkan tentang firman Tuhan, kita lipat tangan kita dulu, kita
Kita tutup mata kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih anugerah-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk mengerti setiap berkat-Mu Bapa, supaya kami mau Tuhan bersyukur atas setiap berkat yang Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah kehendak-Mu. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita buka Alkitab kita. Kakak akan mau menyampaikan firman Tuhan dan adik-adik akan mendengarkan. Kakak menyampaikan menggunakan mulut, adik-adik mendengarkan menggunakan kuping. Jadi jangan sampai kebalik ya. Kakak yang menggunakan mulut, adik-adik menggunakan kuping atau telinganya. Tapi kita menggunakan tangan. Kita sama-sama membuka Alkitab kita dengan tangan kita. Kita buka Injil Perjanjian Baru, kitab pertama di Perjanjian Baru. Ada yang tahu kitab apa? Kitab Matius. Kita buka kitab Matius, Injil Matius pasal 26. Injil Matius pasal 26 ayat 41. Injil Matius pasal 26 ayat 41. Alkitabnya sudah dibuka. Alkitabnya yang dibuka ya, bukan makanannya, bukan jajanannya, tapi Alkitab. Alkitabnya kita buka pasal 26 ayat 41, kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sekali lagi kita ucapkan bersama-sama. Matius pasal 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Oke adik-adik, kita sekarang masuk ke firman Tuhan. Adik-adik rindu gak ya sama firman Tuhan? Kakak harap adik-adik juga rindu sama firman Tuhan, semangat mau mendengarkan firman Tuhan, sama seperti kakak juga semangat mau menyampaikan firman Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita belajar tentang lebih dalam lagi tentang firman Tuhan, adik-adik tentu pasti tahu ya, di bulan April nih kita akan merayakan hari besar umat Kristen. Apa itu? Yaitu Natalkah? Natalkah di bulan April? Bukan, tapi apa adik-adik hari besar umat Kristen di bulan April? Yaitu Jumat Agung, Paskah. Itu yang akan kita rayakan sebentar lagi di bulan April. Jadi untuk mengantarkan itu, setiap guru sekolah minggu setiap minggunya nanti akan menceritakan tentang perjalanan Tuhan Yesus. Bagaimana dari awalnya berdoa di Taman Getsemani, ditangkap, kemudian dibawa menuju Bukit Golgata sampai akhirnya disalibkan, kemudian Tuhan Yesus bangkit lagi. Tapi hari ini kita akan belajar, kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Sebelum menjelaskan tentang berdoa di Taman Getsemani, kakak mau tanya dulu nih, adik-adik yang saat ujian mungkin pernah rasa ketakutan atau grogi sampai keringat dingin. Aduh kakak, aku belum belajar, aku takut nanti kena marah guru, aku takut kena marah mama, nilaiku rendah, aku gak pandai MTK misalnya. Pasti kita ketakutan. Ataupun ketakutan karena hal lain. Mungkin karena ketakutan barangnya hilang, atau ketakutan kena marah, takut ujian seperti tadi. Nah, apa sih yang biasanya kita lakukan kalau kita takut? Ada yang menangis kak, ada yang sembunyi di dalam kamar, ada yang berdoa. Nah, yang pertama mau disampaikan Tuhan dari firman hari ini adalah ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa ketakutan, kita harus pertama kali adalah berdoa kepada Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Tuhan Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi pada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus akan disalibkan, Tuhan Yesus akan dicambuk. Nah, adik-adik pernah gak sih tangannya kena potong pisau, atau tangannya pernah jarum, atau tangannya terluka, setetes darahnya, atau nggak ada darahnya juga, pasti sakit, pedih kali rasanya. Bahkan ada dari sekolah minggu yang sampai menangis saking pedihnya itu. Nah, kita pasti merasa nangis, mau kita sedih karena kesakitan tersebut. Nah, bayangkan waktu itu Tuhan Yesus sudah tahu nanti dia akan disalibkan, nanti tangannya akan dipaku. Pasti itu merasa kesakitan yang luar biasa. Karena itulah Tuhan Yesus mau berdoa. Tuhan ajak saudara-saudaranya, Tuhan ajak murid-muridnya untuk menemani dia berdoa di Taman Getsemani. Nah, adik-adik yang takut tadi ujian, ada berdoa nggak sih sama Tuhan? Jawab jujur.
Ada yang berdoa gak sih sama Tuhan? Harus kita berdoa, sama seperti Tuhan Yesus yang berdoa di Taman Getsemani, begitu juga kita harus berdoa. Kakak, berarti kita harus berdoa di Taman Getsemani? Tidak ya, kita bisa berdoa di kamar, bisa berdoa di tempat tidur, ataupun di ruang kosong, ataupun lagi duduk seperti ini berdoa juga tidak apa-apa. Yang penting kita niat benar mau berdoa sama Tuhan. Tuhan melihat hati kita, bukan melihat situasi tempat kita berdoa, tapi Tuhan melihat hati kita mau benar-benar datang dan meminta kepada Tuhan. Oke adik-adik, yang pertama tadi yang mau disampaikan adalah berdoa. Apapun keadaannya, kesulitan apapun itu, yang pertama kita lakukan adalah berdoa. Nah adik-adik, doa itu penting gak sih Kak bagi umat Kristen? Penting Kak. Sepenting apa adik-adik? Sepenting kita bernapas. Coba adik-adik sekarang berdiri atau duduk dalam tempat duduknya, tutup hidungnya. Mulutnya gak boleh dibuka, hidungnya ditutup. Tahan berapa lama? Bisa tahan lebih dari 2 menit sampai kakak selesai khotbah? Nggak bisa. Gak bisa kita ditutup hidungnya, kita gak akan tahan. Nah seperti itulah umat Kristen. Kita tidak bisa bertahan tanpa berdoa. Kita tidak bisa bertahan tanpa berkomunikasi dengan Tuhan. Adik-adik paham ya? Jadi apapun situasinya, mau kita dalam kesulitan, kita dalam bahagia, kita senang dapat juara, kita senang dapat hadiah dari orang yang kita kasihi, yang kita lakukan adalah mengucap syukur dan berdoa. Jadi adik-adik, berdoa itu bukan selalu tentang meminta. Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau itu, Tuhan dia jahat, Tuhan tolong aku. Tapi kita juga harus yang pertama kita ucapkan apa adik-adik? Puji syukur di dalam doa kita. Tuhan terima kasih Bapa untuk kesehatan, nafas kehidupan. Ucapkan terima kasih. Kenapa? Karena berkat Tuhan lebih luar biasa dalam kehidupan kita. Nah yang kedua, apa yang diminta Tuhan dalam firman hari ini selain berdoa, yaitu berhati-hatilah. Tadi berdoa, sekarang berhati-hatilah. Kok berhati-hati Kak? Kenapa harus berhati-hati? Nah, kita baca lagi ayat Alkitab kita tadi di renungan tadi, kalimat terakhir. Kalimat terakhir di ayat 41 ya. 41 ya. Matius pasal 26 ayat 41, kalimat terakhir dari kata roh. Dari kata roh ya. Kita baca bersama-sama. 3, 2, ya, roh memang penurut tetapi daging lemah. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Adik-adik nih coba diingat lagi waktu kita di gereja berdikari atau di pospel kilometer 18 atau di pospel Binjai. Siapa yang pernah ngantuk atau tertidur dengar firman Tuhan? Angkat tangan. Siapa yang pernah tertidur waktu dengar firman Tuhan? Jujur ya, harus ada yang jujur. Kenapa tertidur? Ngantuk Kak, kemarin aku begadang main ML, kemarin aku begadang nonton Kak, malas aku dengarkan firman Tuhan Kak, bosan, ngantuk. Adik-adik tahu nggak? Itu adalah pekerjaan iblis. Makanya firman hari ini Tuhan sampaikan apa? Berhati-hatilah. Jangan biarkan kuasa iblis menguasai diri kita. Tuhan minta apa? Berhati-hatilah. Jadi setelah kita berdoa, kita harus berhati-hati. Kak, berhati-hati gimana? Aku udah ngantuk, gak bisa aku tahan, harus tertidur aku jadinya pas dengarkan firman Tuhan. Berarti kita harus kuatkan iman kita. Kita harus kuatkan kemauan kita. Aku mau dengarkan firman Tuhan, bukan mau tidur ke gereja. Aku duduk di sini mau mendengarkan firman Tuhan online. Aku mau mengikuti ibadah online, bukan mau tidur-tiduran, bukan mau makan kue, bukan mau sekedar menonton, tapi mau mendengarkan firman Tuhan. Nanti iblisnya ketakutan. Iya, aku takut. Dia percaya sama Tuhan, dia anak Tuhan baik, aku lari, aku takut. Nah gitu iblisnya nanti. Akhirnya menang siapa? Kita anak menang. Kita anak Tuhan Yesus yang menjadi pemenang. Mau jadi pemenang? Pasti mau. Kita harus mau menang melawan kuasa jahat. Jadi adik-adik,
dari firman hari ini, ternyata hanya 2 hal itu yang mau disampaikan dari firman Tuhan. Masih banyak lagi yang mau disampaikan, tapi kakak ringkaskan menjadi hal yang sedikit, yaitu melalui firman hari ini diminta berdoa. Yang kedua, berhati-hatilah. Jangan lupa berdoa tadi kayak kita tutup hidung sama mulut. Bisa bertahan berapa lama? Kalau nggak tahan langsung dilepas ya, jangan diteruskan, harus dilepaskan langsung. Berarti kita sebentar, kita nggak bisa tahan lama-lama tanpa bernapas. Demikianlah dengan anak-anak Tuhan Yesus, kita tidak bisa bertahan lama-lama tanpa berdoa. Kalau kata Inem Pendeta, mungkin adik-adik pernah dengar, jangan lewatkan sehari pun tanpa berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi kalau udah sehari harus ada berkomunikasi dengan Tuhan, minimal berdoa. 1 hari itu harus ada, besoknya juga harus ada. Tapi jika lebih dari sekali, tentu akan menjadi lebih baik. Oke adik-adik, ada 2 hal tadi mau kakak sampaikan. Yang pertama adalah berdoa, yang kedua adalah berhati-hatilah. Sama seperti nats kita hari ini mengenai Tuhan Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Tuhan berdoa dan Tuhan berhati-hati. Tuhan minta kuatkan iman kepada Bapa di surga supaya Tuhan memiliki roh yang kuat. Walaupun daging kita lemah, walaupun kita merasa kesakitan kalau kena pisau, walaupun kita merasa sedih nih, cuman tergores sedikit aja, tapi kita langsung nangis. Tapi kata Tuhan tadi di kalimat terakhir apa? Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi roh kita yang kita kuatkan, iman kita kuatkan, daging kita harus bisa kalahkan kuasa iblis. Jadi adik-adik yang menonton sekarang firman Tuhan ini, kakak harap kalian tulis di kolom komentar nama kalian sama sektor berapa. Oke? Nama sama sektor berapa. Contohnya namanya Clara Sibuan dari sektor 1 di kolom komentar. Hanya itu saja ya. Jangan lupa ingat firman Tuhan hari ini, intinya hanya ada 2, yaitu berdoa dan berhati-hatilah. Berdoalah senang setiasa setiap hari dan berhati-hatilah akan kuasa iblis. Jangan biarkan kuasa iblis menguasai kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Kakak harap adik-adik dapat mengingatnya selalu dalam keadaan apapun, di sekolah, di gereja, dimanapun keadaannya. Jangan lupa untuk berdoa dan jangan pernah lupa untuk berhati-hati akan ajakan iblis. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman di pagi hari ini Bapa, di mana kami boleh Engkau ajarkan Tuhan untuk selalu ingat Engkau melalui doa kami Bapa, selalu mengucap syukur kepadamu Tuhan melalui doa kami Bapa. Terima kasih juga Tuhan, Engkau ingatkan kami untuk selalu berhati-hati akan kuasa iblis yang selalu menggoda kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat lindungan-Mu dan naungan-Mu ya Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Jadilah kehendak-Mu Bapa dalam kehidupan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Jangan lupa tuliskan namanya di kolom komentar dan sektor berapa ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat kakak kami, Kak Eltina, yang telah menyampaikan firman Tuhan yang begitu indah kepada kita, di mana adik-adik jangan lupa berdoa untuk segala sesuatu yang akan dilakukan, karena berdoa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan ya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Jangan lupa nanti dikumpulkan persembahannya dan diberikan kepada situasi masing-masing ya. Kita akan bernyanyi dengan judul lagu Yesus Jagoan. Ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spiderman, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku, yeah.
kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Sebelum itu adik-adik akan undang untuk bangkit berdiri dan kita mengucapkannya bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di seperti di surga. Pada hari ini, makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan-kesalahan seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya anak Tuhan, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.